Ya yang pasti pertama saya mau ucapin selamat ya buat Mas Didi Soekarno dan Teteh Cita-Citata. Ya, saya juga ikut bahagia ketika sahabat saya Mas Didi juga ada berita bahagia ya pastinya. Saya juga sempat komentar di Instagramnya Mas Didi terkait dengan unggahan foto di mana Mbak Cita-Citata memeluk Mas Didi dari belakang. Dan ya saya juga mendoakan supaya segera menjadi diwujudkan di pelaminan gitu. Saya sebenarnya udah dapet info ada beberapa bulan lalu lah. Mas Didi bilang, "Gue lagi deket nih, Nan." "Oh, sama siapa, Mas?" "Cita-Citata," katanya. Saya pikir bercanda tadinya. Dekat apakah mau ada karya musik, karena Mas Didi kan juga selain di bidang politik dia juga terus berkarya dalam kesenian musik. Saya pikir mungkin ada kolaborasi yang penyanyinya kebetulan Teteh si Cita-Citata gitu. Saya pikir tadinya gitu. Kebetulan saya kan masih ada kesibukan sekali. Saya juga tanya, "Mas, kapan nih gua ngadep nih?" Saya kan kebetulan juga satu partai sama Mas Didi ya. Saya anak buahnya Mas Didi, sehingga dia juga sedang sibuk nih keluar kota apa segala dalam rangka ikut membesarkan partainya gitu. Jadi untuk nongkrong saat ini sama Cita-Citata belum, tapi sama mantan-mantan yang dulu ya kita sering. Mungkin waktunya belum ketemu. Mas Didi bisa, saya yang nggak bisa. Berarti sudah terhitung berapa bulan Bang kedekatannya? Ada beberapa bulan. Saya dapat info langsung juga dari Mas Didi ada beberapa bulan. Saya nggak tahu pasti berapa bulan, tapi ada beberapa bulan ke belakang memang dia sudah info ke saya. Sudah terbuka sama publik kan. Sekarang tuh mungkin begini. Sekarang orang kalau deket, kalau pacaran kan nggak harus terekam di media infotainment, tapi mereka bisa menunjukkan dengan postingan. Kayak sekarang kita lihat postingannya di Mas Didi yang dipeluk sama Mbak Cita-Citata, itu juga dikasih love sama Cita-Citata kan begitu. Dan saya pun juga ikut komentar kapan undangannya kan begitu. Nah belum dia ya cuma ketawa aja, belum ada komunikasi lebih lanjut. Makanya awalnya saya pikir wah ada apa nih, mau collab apa nih gitu kan. Tapi kalau lihat kita mungkin sama-sama bisa lihat lah gesture tatapan wajah atau kegembiraan happy dalam satu foto gitu ya, satu pose foto itu saya rasa bukan ini ya, maksudnya ada hubungan lebih lah, bukan untuk collab musik atau lagu. Kalau saya lihat ada kedekatan yang lebih, ya belum, kalau itunya dia belum ya, tapi yang pasti dia ada kedekatan khusus, ada kedekatan spesial. Terakhir saya berapa kali makan malam sama Mas Didi di salah satu hotel mewah di kalangan Kebayoran Baru, tapi itu tidak ngebahas pribadi sih ya, karena kita waktu itu juga ada meeting dengan ada beberapa jenderal, artinya dia belum mau ngomong soal pribadi. Dia biasa kalau mau ngomong juga, "Nan, gue pengen ngomong dong," entah di telepon, entah Nan ketemuan yuk makan apa gimana, baru dia ngomong biasanya gitu loh. Nah ini waktunya belum ada. Yang pasti Mas Didi ini orangnya unik ya. Dia punya keunikan. Kan juga dulu dari sebelumnya semua kawan-kawan dekatnya termasuk almarhum ya, termasuk mantan-mantan istrinya juga kan saya dekat sama dia, sama mereka lah. Mas Didi ini orangnya agak unik. Dan ketika dia bisa cocok sama seseorang yang akan menjadi pasangannya itu buat saya pasangannya juga pasangan hebat pasti. Iya, yang pasti kalau kita melihat ke belakang mantan-mantannya Mas Didi itu tentunya tidak ada kemiripan. Ya, masing-masing ada karakter, ada kelebihan, beda-beda lah. Tidak kan ada orang tipenya Mas Didi tuh modelnya begini gitu kan. Apa yang kurus, apa yang tinggi, apa yang maksudnya Mas Didi mantan pasangannya itu nggak sama, tipenya berubah-berubah gitu. Tapi kalau saya pribadi sih saya mendukung ya. Biasanya teman dekat atau pasangannya Mas Didi atau istri Mas Didi itu baik-baik. Mas Didi ini orangnya misterius. Kita bilang
kapan gini, nggak tahu, bisa nggak jadi. Tapi dia diam-diam tiba-tiba, Nan lu datang ya, dress code-nya ini, acara lamaran. Wah itu jadi Mas Didi itu memang orangnya full of surprise lah, orang yang tidak bisa, bahkan temen deketnya sekalipun nggak bisa nebak. Satu-satu. Nggak juga sih, nggak juga ya. Mas Didi itu lebih kepada apa ya, momennya dia, hitungannya dia, itu yang saya tahu dalam segala hal. Nggak usah yang bicara mengenai pernikahan, bicara mengenai kapan dia harus jalan keluar, ketemu siapa, itu juga dia ada hitungannya sendiri lah. Ada hitungan. Kadang saya bilang tadi sama teman-teman dekatnya juga kadang full of surprise, tiba-tiba ada kejutan ya. Ya kayak termasuk saya juga terkejut gitu. Ya saya kalau untuk itu no comment. Yang pasti saya yakin ada satu pertimbangan khusus. Saya juga yakin Mas Didi juga menjalankan sesuatu itu dengan perhitungan. Saya bilang kan tidak ada satu keharusan ketika public figure dan artis menjalin hubungan tali kasih, tidak ada kewajiban harus menggelar jumpa pers. Itu nggak ada kewajibannya seperti itu. Tapi dari postingan, dari saling komentar kan kita bisa lihat. Ya yang pasti saya bilang karena beda-beda tipenya, beda-beda karakter wanita yang pernah mendampingi Mas Didi, sehingga saya pun sahabatnya tidak bisa menilai. Oh ini sih tipenya Mas Didi nih, wanita ini, cewek ini, nggak bisa. Saya aja nggak bisa, gitu. Karena beda-beda ya, beda secara tampilan fisik, wajah maupun juga karakter itu beda-beda. Makanya saya juga nggak bisa ngomong deh. Dari zaman masih muda itu nggak pernah kita ribut hanya untuk gara-gara suka sama wanita yang tipenya sama. Berubah-berubah, alasannya pun macam-macam. Ada yang cuma sekedar alasannya dia baik Nan, nah, gitu kan. Habis dia cantik kan, macam-macam profesi. Ada yang foto model, ada yang tentang film, artis sinetron, penyanyi kan macam-macam. Gitu. Jadi ada yang orang biasa, ibu rumah tangga kayak Ade kan, istri pertamanya apa tuh, yang sempat melahirkan anaknya Vanessa yang kecil, yang lucu itu kan. Jadi nggak ada ininya. Mas Didi tuh nggak pernah bilang wah Nan ini tipe gue banget. Nah itu nggak ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.